Setiap keluarga harus hati-hati jika ada orang asing yang datang ke rumah, karena pada dasarnya kita tidak tahu apa yang diinginkan orang asing tersebut. Seperti kisah yang ada di film ini. Film dengan judul Bastard yang dirilis pada tahun 2019 yang lalu ini akan menceritakan kisah sebuah keluarga yang terusik hanya dengan seorang pemuda asing. Di awal film beberapa anak muda terlihat teler karena kebanyakan minum. Mereka ini adalah Robbie, Dan, dan Wes. Mereka memutuskan pulang karena Dan sudah sangat teler. Kala itu yang mengendari mobilnya adalah Robbie, kakak dari Dan. Awalnya mereka terlihat baik-baik aja, namun karena Wes bertingkah, membuat Robbie tidak fokus dan kehilangan kendali pada mobilnya. Mobil yang mereka tumpangi masuk ke dalam danau. Dan Wes berhasil keluar, namun sayang Robbie tidak selamat. 2 tahun sudah kejadian itu telah berlalu. Dan orang tuanya berusaha melanjutkan hidup tanpa adanya Robbie di sisi mereka. Meskipun berat, namun mereka harus bisa melaluinya. Tidak enak makan, tidak bisa tidur, dan selalu terbayang-bayang sosok Robbie yang penyayang. Wes yang melihat kecelakaan itu juga tidak enak hati pada Dan dan keluarganya. Hampir tiap hari dia datang ke sana hanya untuk minta maaf dan terus meminta maaf. Namun karena sudah terlalu sering, Dan dan ibunya yang bernama Nina sampai bosan dan tidak mengizinkan Wes masuk. Suatu hari Dan dan Nina pergi ke supermarket untuk belanja bulanan. Namun saat di parkiran, seorang pemuda sambil membawa ember membersihkan mobil mereka. Dan sudah memintanya untuk tidak usah melakukan itu, namun pemuda itu tetap melanjutkannya. Melihat itu Nina akhirnya memberikan uang pada pemuda itu dan meninggalkannya di sana. Di dalam supermarket mereka bertemu dengan teman ayahnya yang bekerja sebagai polisi, namanya Luke. Luke sangat senang bisa bertemu mereka di sana. Semenjak kecelakaan itu, Luke jarang melihat mereka. Begitu mereka selesai dan ingin pulang, mobil mereka tampak kinclong berkat pemuda tadi. Tapi saat itu mereka tidak sengaja seperti menabrak sesuatu di belakang mobil dan ternyata itu adalah pemuda tadi. Dan berencana membawanya ke rumah sakit, namun dia tidak mau dan tidak punya biaya. Jadi akhirnya Nina berinisiatif membawanya ke rumah dan mengobatinya di sana. Karena kebetulan Nina adalah seorang lulusan perawat. Pemuda itu bernama Raja. Sampai di rumah dia terlihat senang karena bisa makan enak. Lukanya juga sudah dirawat dengan baik. Di sela-sela itu, Raja melihat Nina memegang sebuah foto pemuda yang tidak lain adalah Robbie. Nina sampai saat ini masih merasa terpukul dan sangat kehilangan. Tidak ada yang bisa mereka perbuat. Dan karena itu juga terkadang tiap malam dia akan pergi ke bangunan kosong untuk bertanding tinju liar di sana untuk melampiaskan kekesalannya. Tentu saja ada bayarannya. Dan dia jarang sekali kalah. Saat itu dia pulang malam dan tidak sengaja melihat Raja bersama pemuda-pemuda lainnya sambil minum-minum. Dari sini Dan mulai berpikir dan curiga siapa sebenarnya Raja ini. Di rumah Dan juga melihat ibunya sedang menangis di kamar Robbie dan berusaha menenangkannya. Namun kala itu Nina berkata kalau kehadiran Raja tadi sore membuat rumah ini terasa hidup kembali. Terasa ramai lagi. Dia bahkan ingin Raja tinggal di sana. Apalagi Raja juga bisa melakukan pekerjaan tukang. Tentu saja Dan tidak mau. Mereka tidak tahu latar belakang Raja itu seperti apa. Bisa aja dia adalah seorang penjahat. Namun sayang, Nina tidak peduli. Esok paginya Dan terbangun dan sudah melihat Raja menukang di rumahnya. Dan yang merasa ini tidak adil menelpon ayahnya untuk cepat-cepat pulang yang sedang dinas di luar kota. Ayahnya bernama Philip ingin membahas masalah kehadiran Raja di rumah. Ya, memang hubungan Philip dan Nina 2 tahun belakangan ini sedang tidak baik-baik aja semenjak kehilangan Robbie. Philip berbicara pada Raja dan meminta dirinya untuk pergi dari rumah ini besok. Jadi malam ini dia boleh menginap di rumah. Esok harinya, dia mendapat kabar buruk dari ayahnya kalau ibu mereka masuk ke rumah sakit karena karbon monoksida yang bocor dari pemenas air mandi. Dokter mengatakan mereka beruntung karena Raja membawa Nina dengan cepat, jika tidak nyawa menjadi taruhannya. Namun dia tidak percaya begitu aja. Dia yakin kalau ini pasti ada hubungannya dengan Raja. Bahkan dia mencurigainya kalau Raja telah melakukan ini. Akibat kejadian itu Raja kini dapat kepercayaan dari Philip dan bahkan memintanya untuk tinggal sementara di rumah. Hitung-hitung bisa menjaga Nina kalau Dan sedang tidak ada di rumah. Apalagi Philip juga sering melakukan perjalanan dinas yang sangat panjang. Masalahnya, Dan benar-benar tidak percaya dengan kehadiran Raja. Pagi itu saat Raja membersihkan kolam, dia mencoba membongkar isi tasnya, namun dia tidak menemukan benda berbahaya. Baru beberapa hari di sana, sepertinya Raja sudah mulai berani memegang Nina. Saat itu Wes datang ke rumah, namun Dan dan Philip mencegahnya karena itu membuat Nina takut dan sedih.
Begitu Dan dan ayahnya kembali masuk ke dalam rumah, mereka melihat raja memberikan pelukan pada Nina. Tentu saja itu bukanlah sesuatu yang sopan. Dan semakin tidak tenang dengan kehadiran raja, dan hari itu dia mencoba mendatangi panti asuhan tempat raja dulu diasuh. Ya, raja adalah seorang yatim piatu. Dia sudah ditinggal orang tuanya sejak usianya masih 5 tahun. Tapi yang lebih mencengangkan lagi adalah ternyata raja punya riwayat yang buruk. Pernah berurusan dengan narkoba dan berkelahi. Surat itu Dan bawa ke rumah dan mereka pun meminta penjelasan dari raja. Ternyata Nina sudah tahu itu sejak raja tinggal di sana. Namun dia malah merahasiakannya dari mereka. Tapi ya udahlah, Philip tidak ingin hal ini jadi masalah panjang. Selama raja bisa menjaga sikapnya dengan baik, dia akan diterima dengan baik juga di sana. Suatu hari, Philip mendapat pesan dari Justin, ibu dari teman Dan yang bernama Jonas. Mereka akan mengadakan pesta di rumah, jadi Philip dan yang lain diundang. Philip tidak akan bisa ke sana karena capek, jadi dia minta Dan yang datang ke sana. Sesampainya di sana, dia terkejut melihat raja juga ada di sana. Katanya dia disuruh datang oleh Philip. Namun hal yang mengejutkan terjadi di sini. Saat itu, Dan melihat dan mengira raja sedang ingin mencuri di rumah Jonas, tapi ternyata dia menemukan tas milik ayahnya. Ya, tas itu harusnya ada di bandara seperti kata ayahnya kemarin, tapi nyatanya tidak. Dari sini Dan mulai sadar kalau ayahnya berselingkuh dengan ibunya Jonas. Malam itu Dan pulang duluan dan sempat berdebat dengan ayahnya. Sampai akhirnya Jonas datang ke rumah Dan ingin menjelaskan semuanya. Sayangnya Dan malah emosi dan memukulnya. Awalnya Nina merasa kalau Dan sudah kelewatan, tapi akhirnya Philip menjelaskan semua dan berkata jujur. Hasilnya Philip diusir dari rumah. Dari sini mulai terlihat rumah tangga dan keluarga Dan sudah mulai retak atau bahkan sudah retak. Suatu malam Dan mengajak raja ikut dengannya dan membawa ke bangunan kosong tempat dia ikut pertandingan tinju liar. Dia menjebak raja hingga ia babak belur di sana. Tentu saja pagi harinya raja melaporkan kejadian ini pada polisi. Namun dia malah melindungi dan membuat laporan palsu. Lantas untuk apa dia melapor? Apakah dia melakukan ini hanya untuk menakut-nakuti Dan saja? Kehidupan mereka terus berlanjut. Semenjak kehadiran raja di sana, Nina memang terlihat lebih senang dan tersenyum. Kala itu raja membawa mereka ke sebuah tempat yang bagus, sebuah danau yang besar. Mereka menaiki perahu dengan gembira, tapi ada satu hal yang membuat Dan kesal. Kala itu ibunya diajari raja mendayung, tapi Dan melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Dia kesal dan marah. Raja yang refleks spontan mendorong Dan jatuh ke dalam air. Beruntung, raja buru-buru membantunya naik kembali, dan akibat itu juga raja kena gampar oleh Nina. Kekacauan sepertinya tidak berhenti sampai di situ. Suatu malam, raja diam-diam pergi ke rumah Jonas dan memukuli Justin hingga koma. Dan mengikutinya sampai ke sana, namun sayang sudah terlambat. Raja sudah menghilang. Paginya polisi kembali datang sambil memberitahukan kalau Justin diserang oleh orang tak dikenal tadi malam. Dia hanya ingin memastikan kalau mereka tidak terlibat. Dan mengatakan pada ibunya kalau pelakunya adalah raja, namun ibunya tidak percaya. Bahkan raja memperlihatkan sebuah rekaman di HP-nya yang memperlihatkan Dan masuk ke rumah Jonas. Hal ini sungguh di luar dugaan. Dan makin kesal dengan tingkah raja, seolah-olah dia ingin mengambil hati ibunya. Saat ada kesempatan, Dan ingin menghabisi raja, namun dia melihat sebuah nama di lengannya bertuliskan Dian. Siapa dia? Sampai akhirnya Dan menemukan dan tahu kemana dia harus mencari informasi tentang Dian. Sebuah pabrik tak jauh dari stasiun kereta dia datangi dan bertemu dengan pemiliknya. Pria itu adalah suami Dian dan hubungan mereka hancur karena raja. Ya, Dian sudah lama meninggal. Intinya raja ingin mengambil istri orang yang dinilai bisa memuaskan dirinya. Dengan berbagai trik yang ia pakai, raja akan mengambil hati wanita incarannya. Dan yang mendengar itu lantas buru-buru kembali ke rumah dan menemukan raja sedang menyodok ibunya dari belakang. Kalian tahu aja kan maksudnya? Dan yang marah lantas mengambil pisau lalu menancapkan ke punggung raja hingga tewas. Dan lantas meminta bantuan Wes untuk menguburkan jasad raja jauh di dalam hutan. Esok paginya Philip kembali datang dengan beberapa polisi. Justin yang sudah sadar mengatakan malam itu dia ingat kalau raja yang telah menjadi pelakunya. Nina berbohong kalau raja sudah kabur dan pergi dari rumah ini. Berita tentang pencarian raja juga terus disiarkan. Hingga suatu hari Dan yang sedang membuang botol bekas di basement melihat salah satu disk rekaman CCTV sudah penuh.
Jadi dia mengambilnya dan memutar rekaman itu di laptop. Dia terkejut melihat detik-detik saat raja menganu ibunya. Dan ternyata bukan raja yang mau, tapi ibunya juga. Ya, dengan kata lain mereka sama-sama mau. Dan tidak tahu harus gimana lagi. Dia merasa bersalah menghabisi raja dan merasa kesal dengan ibunya karena sudah berselingkuh dengan raja. Menurut kalian, apakah yang dilakukan Dan sudah benar? Itulah tadi alur cerita film Bastard. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.